Oke, jika teman-teman tadi sudah mengikuti Zoom meeting dan saya sudah menjawab beberapa pertanyaan teman-teman ya, terkait dengan penyelenggaraan kelas dan juga sedikit materi. Saat ini di bagian kedua pertemuan kita, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang ada di Excel yang ada di Google Form. Ya, sudah saya rekap dalam bentuk Excel dan saya pilih beberapa ya yang belum terbahas dan juga yang dirasa penting untuk diulas lebih dalam gitu. Ya. Jadi yang pertama adalah apakah ada kemungkinan atau suatu kondisi di mana pohon keputusan bahwa tidak melakukan apapun merupakan pilihan yang terbaik? Ya, dan itu akan saya jelaskan di video sebentar lagi. Dalam kondisi bagaimana? Di modul kita akan bertemu dengan beberapa kondisi ya. Nanti kita akan bahas. Kemudian, sudah. Oke, jika teman-teman bertanya apakah ada aplikasi tertentu yang digunakan pada saat pembelajaran? Ya, yaitu hijau-hijau seperti yang Anda lihat sekarang, Microsoft Excel. Jadi wajib hukumnya bagi teman-teman nanti ketika kita praktik, Anda sekalian harus memiliki Microsoft Excel. Tahun berapapun, it's okay. Jadi Excel yang saya punya ini 2016, Anda menggunakan 2010 juga bisa. Nanti kita akan tambahkan satu add-ins yaitu Excel Solver sehingga ada muncul toolsnya di sini. Bagi teman-teman bisa download sendiri ya, tapi belum di pertemuan ini. Diskusi, oke. Ya, konsep dasar dari manajemen kuantitatif. Jadi, mata kuliah ini sangat berkaitan erat dengan manajemen operasi. Kalau saya bisa katakan ya, manajemen kuantitatif. Ada dua hal di sini ya. Yang pertama adalah manajemen yaitu seni atau ya teman-teman sukanya bilang ilmu ya, ilmu untuk mengatur. Mengatur apa? Kuantitatif. Ya, hal-hal berkaitan dengan data dan angka. Ya, itu. Jadi ada ketika kita dihadapkan pada sebuah masalah, masalah yang berkaitan dengan kalau kita materi hari ini keputusan ya masih berkaitan dengan hal-hal yang kapitalis ya, uang gitu. Nah, jadi manajemen kuantitatif adalah seni ilmu yang mengatur mengatur atau membantu untuk pengambilan keputusan menggunakan data-data angka. Kalau saya mau katakan yang sederhana seperti itu. Yes. Saya pilih beberapa ya, saya pilih beberapa saja yang mewakili mata kuliah ini. Apakah setiap tugas dimasukkan YouTube? Tidak tentu, karena ada kalanya kita gunakan media lain, seperti misalnya Anda harus membuat penjelasan, yaitu ada praktik, Anda harus menjelaskan dan harus diletakkan di IGTV, di Instagram yang tidak terkunci ya, entah Instagram siapapun, pokoknya bisa dibuka oleh meskipun bukan teman, bukan followers, bisa membuka. Tuh. Ada banyak media yang kita bisa gunakan ya. Oke, dan yang terakhir ini ya, untuk pertemuan selanjutnya, apakah akan lebih baik Bu jika dilakukan menggunakan Zoom, melalui Zoom, karena menurut saya hal tersebut menuntut mahasiswa untuk aktif, sehingga kelas lebih interaktif. Yes, ketika kita gunakan Zoom itu lebih mirip dengan ketika perkuliahan di kelas ya. Nanti sudah bertatap muka, dosen dan mahasiswa bisa melihat pada saat real time yang bersamaan. Namun ya kita perlu untuk menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Saya rasa kalau 3 jam pelajaran Zoom terus, mungkin yang saudara atau saudari ini bahagia. Namun di pihak lain ada yang sangat kesulitan karena
paketnya habis misalnya karena kendala jaringan. Nah, kita pun juga harus bisa menyesuaikan diri ya. Saya sulit juga karena ada yang mahasiswa yang ingin A, ada yang ingin B. Ya kita cari jalan keluarnya. Memang tidak bisa mengikuti kehendak semua orang ya. Kita harus mengalah sedikit juga. Beberapa penjelasan akan menggunakan video, jadi rekaman seperti ini supaya bisa ditonton di waktu yang lain. Kemudian teman-teman, saya harap kerjasamanya ya. Karena tentu Anda kuliah harus mendapatkan sesuatu kan. Video ini Anda mungkin nggak nonton, mungkin hanya awalnya saja kemudian di skip, kemudian absen, ya mungkin terjadi atau itu sudah Anda lakukan di pertemuan yang lalu. Kalau saya melihat ya dari traffic, kalau di YouTube Studio itu ada hitungannya ya, hitungannya. Jadi orang itu mendapatkan bisa sampai ke channel saya, ke video tersebut menggunakan apa? Menggunakan link dari mana? WhatsApp. Yang paling besar itu 70% dari klik WhatsApp. Kemudian berapa persen sedikit sekali dari Edmodo dan 0% dari LMS. Saya berarti simpulkan tidak ada yang buka LMS. Kemudian saya coba di LMS lagi dan yang ini ya, report untuk live view itu pun tidak ada yang membuka. Ya, pada saat saya akses. Mungkin next time saya bisa tunjukkan ya bagaimana report yang ada di saya. Kemudian berbicara lagi tentang YouTube tadi, ada grafik ya, ada grafik. Bagaimana rata-rata penonton itu menonton video ini. Jadi rata-rata dari 50 menit video, ternyata yang ditonton hanya 11 menit. Kemudian bentuknya ya. Kalau grafik itu pertama masuk di sekian menit pertama itu tinggi. Kemudian langsung drop. Kemudian ya kayak gitu. Jadi saya simpulkan ada penonton yang hanya melihat di bagian awal kemudian out gitu. Namun ya ini kan hanya kecurigaan ya, tidak menunjukkan nama. Tidak menunjukkan nama siapa orang yang menonton ya. Mungkin subscriber dari yang lain ya, atau ya yang memang sering menonton video saya walaupun bukan mahasiswa kelas ini mungkin. Nah kayak gitu saja gitu. Jadi kembali lagi ke sini ya. Jadi kalau penjelasan biasanya saya gunakan rekaman supaya bisa ditonton beberapa kali. Jika tidak jelas bisa diulangi lagi. Nanti Anda tentu memiliki hak ya untuk mendapatkan penjelasan secara langsung. Anda bisa bertanya secara langsung ketika Zoom, seperti yang tadi kita lakukan. Anda bisa langsung bertanya. Dan ketika di kelas itu memang ada kecenderungannya ya, ketika dosennya menjelaskan, oke, diam. Gimana, ada pertanyaan? Nggak ada jawaban. Kemudian berarti udah paham ya. Padahal sebenarnya itu ya, aduh saya tuh nggak pahamnya dari awal sampai akhir. Nanti kalau saya ngomong sama dosennya lah, kamu nggak tahu semua apa-apa. Kamu ngapain aja tadi? Itu gara-gara saya nonton TikTok ya. TikTok itu ada kata hati mahasiswa. Teman-teman, kalau di mata kuliah Bu Ima silahkan pause kapanpun ketika Anda butuh. Ketika Zoom meeting, Anda perlu jangan ditunda ya, langsung masuk, kemudian Bu mohon maaf diulangi lagi, supaya tertinggalnya tidak jauh. Karena kalau sudah tertinggalnya banyak, kemudian diabaikan, nampaknya nggak akan terkejar seperti itu. Gitu ya, jadi teman-teman kita santai bertemu belajar bersama di kelas. Ketika video Anda perlu untuk mengulang lagi silahkan, Anda butuh download bisa ditonton berkali-kali silahkan, bebas. Ada pertanyaan bisa masukkan juga ke absensi part 2 ya. Jadi kalau tadi saya sudah absen, yang video ini juga harus absen. Karena Anda harus memasukkan pertanyaan dan juga komentar dan juga jawaban atas pertanyaan dari saya gitu. Nanti absen ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi dari modul. Oke, ya ini modul yang kita pergunakan ya. Saya harap teman-teman sudah mendownload masing-masing atau ada yang
mencetak bebas. Oke, ketika sudah ke modul seperti ini, banyak yang komentar, Bu, videonya menutupi. Sehingga saya matikan dulu videonya ya. Teman-teman fokus pada layar, pada penjelasan yang ada di layar sini. Oke, ya sudah full terlihat ya. Saya besarkan sedikit. Ya, jadi ini adalah satu topik yang akan kita pelajari ya. Sebenarnya modul ini merupakan bagian atau lampiran dari sebuah buku. Bukunya sendiri terdiri dari banyak bab ya. Kemudian ini lampirannya yang akan kita pergunakan khusus untuk manajemen kuantitatif. Ya, karena di modul-modul ini ada 6 modul A sampai F akan berkaitan dengan proses pertimbangan ya, pengambilan keputusan berdasarkan data-data. Nah, khusus untuk part A ini, modul A ini, kita akan mempelajari hal-hal berikut ya, proses pengambilan keputusan dalam operasi. Seperti yang saya sudah sampaikan, ini berkaitan erat dengan topik manajemen operasi. Berikutnya, dasar pengambilan keputusan, tabel keputusan, kemudian jenis lingkungan pengambilan keputusan, ya ini terdiri dari 4 hal ya. Pengambilan keputusan dalam ketidakpastian, beresiko, keadaan pasti, dan nilai yang diharapkan dari informasi sempurna. Dan 4 hal ini adalah yang akan kita pelajari ya secara khusus di pertemuan kali ini. Jika waktunya masih ada, kita bisa lanjut ke bagian pohon keputusan untuk pohon keputusan yang lebih rumit. Kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran. Jadi setelah mempelajari topik ini, teman-teman dapat membuat pohon keputusan sederhana, kemudian membuat tabel keputusan, menjelaskan kapan menggunakan setiap jenis lingkungan pengambilan keputusan, menghitung nilai harapan moneter, nilai yang diharapkan dari informasi sempurna, mengevaluasi titik pada pohon keputusan, serta membuat pohon keputusan dengan keputusan yang berurutan. Ya, jadi topik kita yang akan dibahas terutama pada modul A ini cukup banyak, namun tenang saja karena ini sangat mudah. Dimulai dari kasus. Teman-teman silakan membaca juga di modulnya ya. Nanti saya hanya mengambil inti-inti sari. Nanti teman-teman silakan baca secara lebih detail di rumah. Gitu. Saya harap ketika sebelum mengikuti kelas Anda sudah membaca in advance ya. Membaca terlebih dahulu supaya tidak nol blank ketika mengikuti kelas ya. Oke, ini rekaman saya yang awal tadi. Saya tutup dulu ya, mohon maaf. Ini kita tutup. Ya, jadi kita lanjutkan kembali. Di sini, keputusan pengebor ladang minyak adalah keputusan berat. Ladang Kentucky manakah, Blair East atau Blair West, yang harus ia bor demi mendapatkan minyak? Keputusan yang salah dalam pengeboran ladang minyak seperti ini dapat berarti kesuksesan atau kebangkrutan. Pengambilan keputusan yang benar-benar tidak pasti dan penuh tekanan. Namun dengan menggunakan pohon keputusan, Presiden Thermal Oil Thomas E. Blair mengidentifikasi 74 pilihan berbeda, masing-masing dengan potensi keuntungan bersihnya tersendiri. Apa yang dimulai sebagai faktor geologis, permesinan, ekonomis, dan politis yang luar biasa. Well, teman-teman, lanjutkan, bisa dibaca ya. Jadi, Anda mengetahui bahwa untuk memilih opsi si Thomas E. Blair ini menggunakan pohon keputusan. Dan dia bisa mengidentifikasi sekian puluh pilihan. Nah, itulah yang akan kita lakukan ya. Namun di contoh ini masih menggunakan contoh sederhana. Supaya teman-teman bisa paham. Oke. Yes.
Oke, kita lanjut ke subbab yang pertama yaitu proses pengambilan keputusan dalam operasi. Jadi, subbab ini dibuka dengan suatu pertanyaan ya. Apa yang membuat perbedaan antara keputusan yang baik dan tidak baik? Keputusan yang baik itu katanya menggunakan pengambilan keputusan secara analitis, berdasarkan logika, dan mempertimbangkan semua data dan alternatif yang tersedia. Tentu teman-teman ketika mengambil keputusan tidak hanya cap cip cup gitu ya, memilih secara acak. Namun ada data-datanya sehingga yang terpilih nanti benar-benar yang terbaik. Bukankah seperti itu? Pengambilan keputusan itu sendiri disebutkan di sini ada 6 langkah. Pertama, mendefinisikan masalah dan faktor yang mempengaruhi. Kemudian kedua, mengembangkan tujuan yang spesifik dan dapat diukur. 3. Mengembangkan sebuah model, yaitu hubungan antara tujuan dan variabelnya. 4. Mengevaluasi setiap alternatif yang ada, melihat kelebihan dan kekurangannya. Kemudian, memilih alternatif yang baik dan menerapkan keputusan. Nah, di buku ini kita akan belajar, nah ini finally ya muncul kata-kata ini, model matematis. Ya, saya harap teman-teman tidak takut ya, tidak merasa horor kalau ada kata-kata matematika. Karena matematika yang di sini benar-benar terapan, bisa dinalar. Dan juga dibantu oleh perangkat-perangkat yang bisa memudahkan hidup kita gitu. Jadi jangan takut di awal ya teman-teman. Right. Kita masuk ke subbab berikutnya yaitu dasar pengambilan keputusan. Nah, di sini muncul dua istilah ya. Istilah alternatif dan kondisi alami. Ya, alternatif. Apa yang ada di pikiran Anda ketika mendengar kata tersebut? Ya, option gitu ya. Jadi ada alternatif A atau opsi A, opsi B, dan seterusnya. Nah, di sini penjelasannya adalah tindakan atau strategi yang dapat dipilih oleh seorang pengambil keputusan. Misalnya, ya ini sekarang musimnya sedang tidak menentu, ya. Musim hujan, namun kadang juga mungkin berapa hari yang lalu panas. Atau tadi siang matahari bersinar dengan cerah. Kemudian besok Anda butuh untuk pergi ke bank. Nah, kemudian Anda memikirkan ya besok itu saya mau bawa payung atau tidak. Nah, teman-teman, itu adalah alternatif atau opsi yang bisa diambil. Anda bisa mengambil pilihan bawa payung lah. Mau hujan, nggak hujan, bawa payung. Namun ada juga yang, kalau melihat berapa hari ini hujannya kayaknya cukup menurun intensitasnya ya. Nggak bawa aja deh. Nah, itu alternatif yang bisa diambil. Berbeda dengan istilah yang kedua, yaitu kondisi alami, di mana kita, pengambil keputusan, memiliki sedikit kendali atau bahkan tidak memiliki kendali sama sekali. Yaitu contohnya ya, di sini cuaca besok. Apakah kita mempunyai kendali atas cuaca besok? Tidak juga ya. Apakah Anda ada yang punya keahlian untuk menurunkan hujan atau menghalau hujan yang akan turun? Nah, ini kita bicaranya konteks secara general ya. Mungkin Anda di sekarang ini sudah memikirkan, loh Bu, katanya loh Bu, kalau mendirikan sapu kemudian ditaruh cabai di atasnya maka besok tidak hujan. Katanya Bu, kalau kita melempar kampes ke atas atap nanti jadinya nggak hujan Bu. Ya itu nggak tahu ya kalau itu. Kalau kita bicara secara general, manusia tidak bisa mengendalikan cuaca besok. Ya kan? Nah, itu adalah dua istilah penting yang kita gunakan dalam modul A ini. Akan banyak muncul istilah tersebut. Dan ketika kita menggambarnya
dalam sebuah decision tree ya, pohon keputusan, tahu ya, ada lingkaran, kemudian ada cabang-cabangnya, kemudian ada kotak. Nah, itu melambangkan suatu keadaan. Untuk kotak itu adalah titik keputusan di mana terdapat alternatif. Ya, satu atau lebih alternatif yang bisa dipilih. Sedangkan lingkaran adalah kondisi alami yang mungkin terjadi. Probability, ada probability, mungkin. Gitu. Jadi ada dua simbol, kotak dan lingkaran. Untuk mengingat-ingat ya, saya lebih menggunakan cara ini ya. Biasanya di manusia itu bisa berperan, bisa menghasilkan barang-barang yang sifatnya sangat kaku. Ya, barang-barang buatan manusia itu biasanya bentuknya punya sudut-sudut tajam seperti itu. Sedangkan barang-barang yang alami itu bentuknya itu biasanya selalu natural gitu ya, halus, lengkung. Nah, seperti itu. Ketika kotak semacam ini adalah buatan manusia. Manusia punya andil, bisa memilih. Sedangkan yang lingkaran adalah kondisi alami yang orang pengambil keputusan itu punya atau ya punya sedikit atau tidak punya sama sekali kendali atasnya. Oke, gitu ya cara mengingatnya. Sekarang kita masuk ke pohon keputusan yang sederhana. Contoh, Gates Products Company sedang menelaah kemungkinan untuk memproduksi dan memasarkan tempat penyimpanan di halaman belakang rumah. Untuk melaksanakan proyek ini, dibutuhkan pembangunan sebuah pabrik besar atau pabrik kecil. Kemudian, pasar barang yang diproduksi bisa sesuai dan tidak sesuai harapan. Gates tentu punya pilihan untuk tidak membuat produk ini sama sekali. Sebuah pohon keputusan digambarkan pada figur A1 di bawah. Nah, ini. Jadi, kita mulai dari sebuah kubus, kotak aja ya. Kita mulai dari kotak ini. Ingat, sudutnya tajam-tajam berarti adalah yang berkaitan dengan alternatif ya. Nah, di sini kita akan memilih nanti. Kita akan memilih titik keputusan kan namanya ya. Kita akan memilih. Pilihannya apa? Ini terbagi menjadi 3 ya. Membangun pabrik besar, membangun pabrik kecil, dan tidak melakukan apapun. Nah, kita pergi ke opsi yang pertama, membangun pabrik besar. Di sini muncul ketidakpastian, titik kondisi alami, di mana kalau kita membangun pabrik besar, kemudian bisa saja nanti ketika kita udah bangun pabrik, sudah memproduksi barangnya tadi, ternyata market itu sangat antusias ya, pasar yang diinginkan. Ya tentu kita mengharapkan pasar kita antusias gitu kan, banyak yang tertarik, banyak yang beli. Namun ada juga, ini kan di luar kendali kita ya, ada kemungkinan juga pasar yang tidak diinginkan, yaitu lesu, tiba-tiba ada pandemi, orang-orang jadinya nggak beli tempat penyimpanan. Mereka akan save money ya untuk kebutuhan hidupnya. Ya, itu adalah yang namanya titik kondisi alami ya. Pengambil keputusan memiliki sedikit kendali. Tentu kita bisa melakukan misalnya promosi dan seterusnya. Namun, apakah orang akan beli setelah kita melakukan promosi yang gencar? Belum tentu. Nah, itulah titik kondisi alami dan titik keputusan. Hal yang sama berlaku juga untuk membangun pabrik kecil. Pasarnya tetap bisa diinginkan ketika pasar bagus atau pasarnya jelek. Dan jangan lupa, ada pilihan terakhir, tidak melakukan apapun. Mungkin ini adalah pilihan yang terbaik. Mengapa demikian? Nah, kita akan lihat ya hitungannya di bagian berikutnya. Ini diminta ya, ada latihan membangun pabrik berukuran sedang sebagai pilihan keempat. Ya tentu tinggal tambahkan branch ya.
Cabang keempat, pabrik berukuran sedang dan juga memiliki kondisi alami masing-masing ya. Oke. Kemudian, sub berikutnya adalah tabel keputusan. Setelah kita tadi sudah memetakan ya alternatif kondisi alami yang mungkin terjadi, sekarang kita akan coba hitung lebih mendetil. Ya, karena kuantitatif, kita coba memberikan angka-angka yang bisa diukur. Untuk memilih itu tadi kita pertimbangan secara kuantitatif angka-angka. Sekarang Gates ingin menyusun informasi pada tabel. Dengan pasar sesuai harapan untuk pabrik berukuran besar akan memberikan keuntungan bersih sebesar 200.000. Jika pasarnya tidak sesuai harapan, maka kerugian bersihnya 180.000. Saya coba kembali ke sini ya. Ketika membangun pabrik besar, ketika pasar diinginkan, maka dia akan untung, ya, di sini untung 200.000. Ketika pasar tidak diinginkan, maka rugi. Ruginya berarti negatif ya, 180.000 dolar. Kemudian untuk pabrik kecil, jika untung sebesar 100.000. Jika pasar sesuai harapan, untung. Namun jika pasar tidak sesuai harapan, maka rugi 20.000. Nah, angka-angka tersebut kita letakkan pada sebuah tabel seperti ini. Nah, sekarang Anda perhatikan ya, kalau tadi di atas, ya di sini ada alternatif, kiri, kemudian ada kondisi alami sebelah kanan. Kalau kita lihat di sini, letaknya juga mirip ya. Alternatif ada di sebelah kiri, kemudian kondisi alami terbagi menjadi dua, ada di sebelah kanan. Awas, setiap soal beda stylenya ya, beda template-nya. Kadang ada yang menyajikan kondisi alami di sebelah kiri, alternatif di sebelah kanan. Tolong jangan salah ya. Alternatif di list. Kemudian dituliskan angkanya. Ketika pasar sesuai harapan ditulis, ketika pasar tidak sesuai. Nah, seperti itu. Kemudian kalimat ini menakut-nakuti saja ya. Bagian tersulit dari tabel keputusan adalah mendapatkan data untuk dianalisis. Iya, kok bisa dapat 200.000 dari mana? Nah, nanti ada lagi nih di bawah nih. Kemudian sekarang kita gali lebih detail lagi di jenis lingkungan pengambilan keputusan. Ada 3. Yang pertama adalah pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Oh, oke, wait. Wait for a moment. Teman-teman, apakah terlalu cepat ya ini tadi ya? Saya rasa masih cukup mudah ya. Ketika Anda mengalami kesulitan, silakan di-pause, diulangi lagi. Dan juga kalau ada pertanyaan, catat dulu. Nanti di akhir, di absensi, ditulis di sana pertanyaan Anda apa. Di halaman berapa misalnya, ada halaman MK berapa. Atau dari video, di menit keberapa, kayak gitu ya. Saya lanjut lagi. Pengambilan keputusan dalam ketidakpastian, ada pengambilan keputusan beresiko, serta pengambilan keputusan dalam keadaan pasti. Kita bahas satu persatu ya, mulai dari yang pertama, yang atas, pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Well, jangan takut dulu dengan judulnya ya teman-teman ya. Ini judulnya itu kok membingungkan kata-katanya. Gak usah khawatir, dibaca aja dulu pelan-pelan. Karena ini menurut saya mudah dipahami asalkan Anda membaca dengan pelan-pelan. Dibaca dengan bersuara. Kalau Anda mau membaca, coba dengan suara, kemudian kalau ada koma juga diikuti. Karena itu membantu untuk memahami. Nah, itu tips dari saya ya. Nah, jika terdapat ketidakpastian yang sangat besar, di mana kondisi alami pada sebuah tabel keputusan dapat terjadi. Pada kondisi di mana peluang hasil keluaran tidak dapat diperkirakan. Nah, pengambilan keputusan hanya dapat dilakukan dengan 3 metode berikut. Yang pertama adalah Maximax. Ya, bukan maksimal, tapi namanya adalah Maximax. Metode ini
ingin mencari alternatif yang memaksimalkan hasil maksimal untuk setiap alternatif. Well, diterima dulu saja ya, ini adalah keputusan optimistis. Yang opsi kedua, menggunakan pendekatan max-min. Mencari alternatif yang memaksimalkan hasil minimal atau kriteria pesimistis. Kata lain yang ada di sini ya, kemungkinan kerugian paling rendah. Jadi pilih pokoknya kalau yang atas tadi, pilihan yang untungnya terbesar. Kalau ini pilih yang paling nggak rugi. Ya, paling nggak rugi. Kemudian yang nggak rugi, kemudian ya menghindari kerugian. Dan pendekatan ketiga, equally likely, yaitu sama rata, mencari alternatif dengan hasil rata-rata tertinggi. Nah, ini udah gabungan ya antara keuntungan dan juga kerugian di rata-rata nanti. Langsung kita ke contoh nih, anak Poltek suka contoh-contoh kan biasanya. Di sini informasinya sama seperti tadi, seperti di atas. Nah, tadi tabel di atas kan mulai dari alternatif sampai kondisi alami sini ya teman-teman ya. Ya dari alternatif ini pasar sesuai harapan, pasar tidak sesuai harapan. Nah, selanjutnya ada kolom tambahan yaitu maksimal, minimal, rata-rata. Ini bukan pendekatan yang tadi ya. Pendekatan yang tadi itu ada di bagian bawah. Ini hanya alat bantu hitung di sebelah sini. Yuk, kita cari tahu dulu. Ketika membangun pabrik besar, jika pasar sesuai harapan 200. Jika pasar tidak sesuai, rugi 180. Maka teman-teman tinggal cari. Belum selesai. Kalau pabrik kecil, kalau untung 100.000, kalau rugi 20.000. Tidak melakukan apa-apa, tentu tidak akan untung dan juga tidak rugi. 0. Nah, ketika kita menggunakan pendekatan max ini, kita akan mencari dari angka ini ya, dari angka 6 angka ini, manakah yang keuntungan terbesar? Kemungkinan keuntungan terbesar itu muncul di angka ini ya, angka ini. Yes, Anda bisa tuliskan di sini. Ini adalah angka paling maksimal, paling untung ketika menggunakan alternatif kedua. Alternatif ketiga, oke ya, sama aja. Kemudian, pendekatan kedua adalah pendekatan max-min, yaitu menghindari kerugian. Kalau pabrik besar ruginya 180, pabrik kecil ruginya 20, tidak melakukan apa-apa 0. Maka kerugian mana sih yang paling kecil? Nah, kalau Anda jawab ini kurang tepat ya. Kan kalau dibanding rugi, mending kan impas yang 0. Nggak sampai kehilangan apa-apa kan kita. Nah, jika kita menggunakan pendekatan max-min, maka opsi tidak melakukan apa-apa adalah yang terbaik. Pendekatan ketiga, sama rata, equally likely, yaitu mencari gap antara kondisi alami yang ada. Jadi, contoh yang pertama pabrik besar ya. Ketika pasar sesuai harapan 200.000. Ketika pasarnya tidak sesuai harapan, rugi 180.000. Nah, kita cari selisih dari keduanya ini. 200.000 dikurangi 180.000, maka 20.000. Nah, kemudian dibagi 2 ya, dibagi 2 untuk 1, 2 ya, dibagi 2, maka kita dapatkan angkanya ya, muncul adalah rata-ratanya 10.000. Pabrik kecil juga gitu, kita cari selisihnya. 100 dikurangi 20, 80.000 ya. 80.000, kemudian dibagi 2, 40.000. Nah, jadi ketika kita menggunakan pendekatan sama rata, maka pilihan membangun pabrik kecil adalah yang paling tepat. Seperti itu. Kemudian ada latihan ya. Jika Gates menghitung ulang imbal hasil
dari membangun pabrik besar ketika pasar sesuai harapan, menaikkannya menjadi 250.000. Nah, di sini jadi 250.000. Apa jadinya? Dicoba ya teman-teman ya, dicoba. Kemudian, angka manakah yang berubah di tabel A? Nah, ada jawabannya. Oke, itu tadi yang bagian A ya, bagian pertama. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu pengambilan keputusan beresiko. Pengambilan keputusan yang mengandung risiko bergantung pada probabilitas. Beberapa kondisi alami mungkin terjadi, masing-masing dengan probabilitas tertentu yang telah diasumsikan. Kondisi alami harus benar-benar eksklusif satu sama lain, serta menyeluruh secara bersama-sama. Dan total probabilitasnya haruslah 1. Jadi kemungkinan itu adalah 1 ya totalnya ya. 1 atau 100%, namun terbagi ke beberapa kondisi alami. Misalnya, cuaca besok. Ada kemungkinan besok itu hujan sebesar 50%, tidak hujan 50%. Nah, peluang terjadinya hujan dan tidak hujan, jika dijumlah pasti 100% atau 1. Nah, itu nanti kita akan lihat lagi di tabel ya. Jadi peluang itu totalnya pasti 1. Dengan diberikannya tabel keputusan, dengan nilai kondisional dan perkiraan probabilitas untuk setiap kondisi alami, nilai harapan moneter atau IMV untuk setiap alternatif dapat ditentukan. Nilai ini mewakili nilai yang diharapkan atau rata-rata pengembalian untuk setiap alternatif. Jika keputusan ini dapat diulangi berkali-kali. Jadi IMV itu sendiri merupakan jumlah semua keuntungan alternatif. Caranya, hasil kondisi alami 1 dikalikan kemungkinan kondisi alami 1. Ini ngomongin tentang kondisi alami 1. Kemudian kedua, hasil kondisi alami 2 dikalikan kemungkinan kondisi alami 2. Begitu seterusnya. Kita akan langsung ke latihan contoh soal ini ya. Manajer operasi Gates berpendapat peluang adanya pasar sesuai harapan sama dengan peluang pasar tidak sesuai harapan. So 50-50 ya, 50-50. Sekarang kita lihat di tabel ini. Nah, ini ada alternatif 1, 2, 3. Pasar sesuai harapan, ya 50% mungkin terjadi. Pasar tidak sesuai harapan, 50% mungkin terjadi. Cara untuk menghitung IMV, mudah. Teman-teman juga udah terlihat di situ ya. Yaitu hasilnya kali peluang. Kalau di sini nampaknya peluang dulu ya, sama aja. Peluang 0,5 dikalikan hasil 200.000. Ditambah 0,5 dikalikan negatif 180.000. Ya, dapatkan angka seperti ini. Itu untuk alternatif 1. Untuk alternatif 2, 0,5 kali 100.000 ditambah 0,5 kali 20.000. Kita dapatkan angka 40.000. Selanjutnya alternatif ketiga 0 ya. Loh Bu, ini kok sama seperti yang tadi? Oke. Sama ya, karena peluangnya setengah-setengah. Jadi, sama rata tadi kan? Nah, tapi mengapa demikian? Karena peluangnya sama-sama 50%. Jadi, IMV ini tidak sama dengan sama rata ya. Hanya karena peluangnya 50%. Karena ada kemungkinan nanti soal lain peluangnya di sini 0,7, di sini 0,3. Nah, nanti menghitungnya berarti harus menggunakan cara seperti ini ya. Oke. Nah, ini ada latihan ketika misalnya mengganti seperti ini. Well, oke. Kita lanjut ke bagian
Sub yang ketiga, subbab, berarti ini sub-subbab yang ketiga ya. Sekarang, anggap manajer operasi Gates didekati oleh sebuah perusahaan penelitian pasar yang mengajukan diri untuk membantu mengambil keputusan si Gates ini ya. Nah, peneliti tadi mengaku bahwa analisis teknis mereka akan memberikan kepastian. Ya, memberikan kepastian apakah produk yang diajukan sesuai harapan. Nah, dengan kata lain, ini akan mengubah ya kondisinya Gates tadi yang berada pada ketidakpastian, karena ada peluang ini, peluang itu, tidak pasti, tidak tahu. Ada suatu pihak yang memberikan kepastian. Nah, informasi yang diberikan oleh pihak tersebut akan menghindarkan Gates dalam membuat kesalahan. Nah, namun peneliti tadi mematok tarif. Tarifnya adalah 65.000 untuk setiap informasi yang diberikan. Nah, kira-kira misalnya hasilnya akurat, apakah return yang didapatkan nanti gimana ya? Bisa nutup biaya untuk membayar si pihak ketiga tadi, kayak gitu. Apakah impas, apakah worth it gitu kalau kata mahasiswa ya. Apakah worth it biaya segitu? Nah, rasanya terdengar sulit gitu untuk mengambilnya. Namun, tidak ketika kita sudah tulis dalam bentuk tabel dan hitungan seperti di bawah ini ya. Jadi, ketika kita masuk pada pengambilan keputusan dalam keadaan pasti, muncul suatu rumus yaitu EVPI. EVPI ini kan kalau bahasa Inggris kan EVPI ya. Expected Value of Perfect Information. Nah, apakah itu? Jadi, manajer itu akan tahu nanti hasil dari pasar, dia akan tahu dan perhitungannya pun akan lebih reliable gitu. Nah, untuk menghitungnya, teman-teman nanti baca detailnya sendiri ya. Nah, untuk perhitungan tersebut muncul lagi sebuah rumus yaitu di sini EVWPI. Apakah itu? Nah, untuk menghitung EVPI, ya kita perlu yang namanya nilai harapan dari informasi sempurna. Jadi ketika kita mendapatkan informasi sempurna itu, berapa sih nilai yang bisa kita return, ya hasil yang bisa kita ambil. Kita harus tahu dulu. Nah, nanti kita kurangi dengan EMV yang paling maksimal. Jadi, EVPI sama dengan EVWPI minus EMV maximum. Kita EMV tadi kita sudah tahu ya. Kemudian kita sekarang mau hitung EVWPI dengan cara hasil terbaik atau konsekuensi kondisi alami 1 kalikan kemungkinan terjadi kondisi alami 1. Ditambah kondisi alami 2, kemungkinan dikalikan kemungkinan kondisi alami 2, dan seterusnya. Kita lanjut ke contoh. Di sini. Nah, jadi hasil gini ya, kalau kasusnya sendiri, manajer operasinya Gates ingin menghitung nilai maksimum yang harus ia bayar untuk mendapatkan untuk sebuah informasi. Ya. Dengan mengacu pada tabel A3 di atas, kita akan hitung EVPI dengan cara ini. Jadi, hasil kita breakdown dulu ya informasinya ya. Hasil kondisi alami yang terbaik dari pasar yang sesuai harapan adalah membangun pabrik berukuran besar. Betul ya? Ketika kita bangun pabrik ukuran besar, ketika pasarnya sesuai harapan,
kan nanti keuntungannya 200.000. Ya, ini sudah dijamin oleh si pihak ketiga tadi, ini angkanya betul gitu, 200.000. Kemudian, kondisi alami yang terbaik dari pasar tidak sesuai harapan adalah tidak melakukan apa-apa dengan imbalan 0. Maka, nilai harapan dengan informasi sempurna adalah 200.000. Kalikan peluang 0,5%. 50%. 0,5 ditambah ya ini dari ini tadi ya 0 kalikan 0,5 maka kita dapatkan angka sebesar 100.000. Jadi jika kita memperoleh informasi yang sempurna maka secara rata-rata ya kita itu mengharapkan adanya imbalan sebesar 100.000 ya. Kemudian IMV maksimal adalah 40.000. Dari hitungan yang di atas ya teman-teman ya. Jadi EVPI kita adalah nilai harapan pada keadaan pasti 100.000 dikurangi IMV maksimal 40.000. So EVPI kita adalah 60.000. Lagi, EVPI itu apa artinya ya? Nilai harapan dari informasi sempurna, expected value of perfect information. Kalau ini with perfect information gitu ya. Nah, teman-teman, maka Gates itu seharusnya membayar paling tinggi hanya 60.000 untuk mendapatkan informasi. Ya, karena kita sudah hitung dengan kalaupun datanya untung ya, rata-rata kalaupun data yang diberikan si pihak ketiga tadi betul, rata-rata keuntungan yang mungkin terjadi itu hanya 60. Ya, harusnya kita bayar pun juga paling gede hanya 60 saja. 60.000, tidak lebih besar daripada itu. Nah, tapi itu pun juga bisa berbeda hasilnya ketika nanti peluangnya berubah. Nah, ketika peluangnya 0,6 untuk pasar tidak sesuai harapan, maka hasilnya akan berbeda lagi. Nah, terus ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana EVPI-nya akan berubah jika nilai kondisional pabrik besar dalam pasar sesuai harapan adalah 250.000, ya, maka EVPI kita 85. Nah, dengan seperti ini ya, misalnya pada bagian yang ini, jika demikian, rasanya kita layak untuk meminta mengambil jasa dari pihak ketiga peneliti pasar itu. Oke, cukup panjang ya. Nanti teman-teman latihan ya. Kemudian ada pohon keputusan. Saya rasa ini dulu ya teman-teman ya. Saya rasa kita pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi di sini. Tapi saya minta teman-teman untuk mengerjakan dulu yang mudah-mudah saja. Kita akan coba kita akan coba ke rangkuman dulu ya. Modul menguji dua teknik pengambilan keputusan yang umum digunakan, tabel atau pohon. Nah, ini sangat bermanfaat terutama ketika kita mengambil keputusan yang beresiko. Yes, ada istilah-istilah, kemudian ada aplikasi yang bisa kita gunakan. Ya, di pertemuan berikutnya, di penjelasan nanti kita akan membangun perhitungan ini untuk menggunakan Excel, supaya teman-teman nggak coret-coret lagi. Sekarang, ya teman-teman atau mau lebih awal mencoba sendiri, boleh. Nah, sekarang saya mau minta ya teman-teman untuk mencari tahu ya jawabannya ini benar apa enggak tuh yang ditandain tuh. Kemudian ada contoh soal sebagai berikut ya. Oke, ini ada jawabannya. Ada contoh soal, ada jawabannya. Dan ya, teman-teman bisa coba berlatih. Nah, sekarang saya mau minta kalau teori
teman-teman bisa pelajari sendiri ya, karena jawaban dari soal teori tadi ada di materi, so mudah. Jadi saya minta teman-teman untuk mengerjakan. Saya rasa ini satu sangat mudah ya. Maximax, Maximin, oke. Terlalu mudah, sebentar. Saya lihat dulu kira-kira yang oke. Soal nomor 2 ya teman-teman ya. Soal nomor 2 terdiri dari 5 poin ini. Kemudian sama satu lagi EVPI ini aja ya. Sama soal nomor 3 aja, gimana? Oke, 2 dan 3 saja ya. 2 nomor, silahkan teman-teman hitung masing-masing. Silahkan ditulis di kertas saja, it's okay. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Ya, oke. Seperti itu pertemuan kita hari ini. Di pertemuan selanjutnya kita ketemu lagi hari apa sih? Kamis dan Jumat ya. Oke, di pertemuan berikutnya kita akan bahas dan akan kita lanjutkan dengan menggunakan Excel. Dan saya sarankan teman-teman untuk membaca in advance ya, membaca dulu sebelum mengikuti kelas. Jangan lupa untuk hari ini isi absensi. Jika ada pertanyaan, masukkan di absensi tersebut ya, di bagian pertanyaan dan komentar Anda. Komentar itu artinya gini teman-teman. Kadang Anda ingin menyampaikan sesuatu yang tidak pas ketika diletakkan di kolom pertanyaan. Anda bisa sampaikan di kolom komentar. Gitu ya. Oke, kita ketemu lagi next meeting. See you later. Bye-bye. Ada video tambahannya ya. Video tambahannya saya mau tunjukkan komentar-komentar dari teman-teman nih. Ada yang aneh-aneh ya. Oke, komentar yang genah, oke. Belum ada komentar. Menurut saya latar belakang ini berkaitan dengan apa sih? Nah ini pertanyaan ya terkait materi hari ini. Pertanyaan, apakah latar belakang setiap orang sama, Bu? Kemudian komentar, menurut saya latar belakang setiap orang itu beda-beda, tidak sama, Bu. Terima kasih. Ini apa? Coba. Lagi ngomongin apa sih? Aneh-aneh ya, nggak tahu kan teman-teman siapa ini ya? Siapa yang menulis, saya nggak tunjukkan orangnya. Apa yang di atas tadi masih bikin ketawa sih. Untuk materi sepertinya akan sedikit sulit dipahami. Oke. Latihan aja. Ketika Anda sudah mengerjakan, tangannya pernah melakukan latihan soal, pasti sudah nggak akan berkata itu lagi. Karena ini buku terjemahan sih teman-teman. Buku terjemahan tuh biasa kata-katanya kan agak sulit gitu ya. Saya ingin teman-teman baca buku dulu, nanti pertemuan berikutnya kita bahas dengan bahasa kita sendiri. Sewaktu latihan soal, waktu Excel itu akan memudahkan. Gampang banget. Nggak perlu memuji juga ya, nggak usah memuji, nggak perlu. Nah, teman-teman di absensi itu saya bertanya satu hal ya. Coba bagikan ya pendapat Anda. Pertanyaan saya yang terakhir adalah pendapat Anda tentang pengajaran oleh dosen polinema. Jadi Anda pasti punya yang favorit. Ya. Misalnya Bu ini, Pak itu, terus apa yang mereka lakukan sehingga Anda senang dan membantu Anda untuk belajar. Kali aja bisa saya adopsi. Kan saya tidak tahu, teman-teman yang lebih paham. Ya, coba diceritakan ya. Ditulis di kolom jawaban ya, di kolom jawaban di absensi bagian paling bawah. Oke, thank you.